Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Ciraca, salam sehat untuk kita semua. Bersama saya hari ini Dr. Vera Marlisa bertemu lagi kita di Healthy Push, tempat ngobrol santai tentang masalah kesehatan dan informasi terupdate tentang dunia kesehatan. Baik, pada hari ini telah hadir narasumber kita yaitu Sulasri Pardede MPSI Psikolog sebagai psikolog di layanan kesehatan jiwa di Puskesmas Ciracas. Halo Kak Lastri. Halo, apa kabar Dokter Vera? Alhamdulillah, apa kabarnya Kak Lastri? Luar biasa, hari ini kabarnya baik sekali. Oke, tambah hari tambah cantik dan tambah seger ya Kak Lastri ya. Wajib itu. Baik Kak Lastri, tema kita hari ini di Healthy Foods ini sangat menarik sekali. Betul Tentang sekali. kesehatan mental di lingkungan pekerjaan. Betul banget, karena tanggal 10 Oktober kemarin kita habis memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia dan tahun ini WHO mengangkat tema saatnya memprioritaskan kesehatan mental di lingkungan pekerjaan. Jadi memang fokusnya adalah karyawan-karyawan yang bekerja di ranah industri, perusahaan maupun di ranah kayak kita di sektor kesehatan, seperti itu. Oh, kalau ngomongin masalah kesehatan mental, apalagi di lingkungan pekerjaan ini kayaknya akan panjang nih Kak Lasri ya, kita Betul banget. ulik-ulik nih hari ini ya. Sahabat Sehat Ciracas pasti udah nggak sabar lagi apa sih yang akan kita ulik nih di sekitar kesehatan mental di lingkungan pekerjaan. Baik, sebelum kita ulik lebih dalam lagi nih Kak Lastri, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental atau bisa nggak disamakan dengan kesehatan jiwa Kak Lastri? Oke, sebenarnya sehat mental atau kesehatan jiwa itu sama aja istilahnya. Jadi itu tidak berbeda antara kesehatan mental, kesehatan jiwa, hanya perbedaan pada penggunaan istilah. Nah, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental adalah keadaan di mana seseorang merasa sejahtera, secara individu merasa sejahtera, dan di mana seseorang itu menyadari potensinya. Jadi sadar betul kapasitasnya, misalnya dalam pekerjaan, dia sukanya apa, senangnya apa, bisanya melakukan apa, seperti itu. Jadi ibaratnya kalau dalam pekerjaan itu the right man in the right place, seperti itu. Kemudian mampu mengatasi stres normal dalam pekerjaan, yang mana dalam pekerjaan tentu pasti kita akan mengalami yang namanya stres. Tidak mungkin kita tidak mengalami yang namanya stres, artinya dalam pekerjaan itu ada bebannya. Tetapi setiap orang yang bekerja itu bisa beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan itu sendiri. Kemudian bekerja secara produktif, karena orang yang sehat mental itu bisa memanfaatkan tadi kapasitas yang dia punya, sadar dengan potensinya sehingga dia bekerja produktif. Dan apabila orang itu tidak sehat mental, biasanya jadi nggak produktif tuh dok. Nah, kemudian seorang yang sehat mental itu juga mampu berkontribusi untuk orang di sekitarnya dan komunitasnya. Nah, contoh kita nih di ranah sektor puskesmas nih. Iya, Berarti kita bisa berkontribusi untuk di layanan poli kita, kemudian untuk programnya kita, kurang lebih seperti itu dok. Gitu. Oh iya, jadi memang dalam definisi kesehatan mental itu sendiri di dunia pekerjaan memang sekompleks itu ya Kak Lastri ya. Nah, banyak pekerja kita yang menanyakan nih Kak, kalau di lingkungan kerja sebenarnya ada nggak sih tanda yang harus kita kenali nih kalau kita menderita gangguan kesehatan mental nih Kak? Kayaknya seperti yang disebutkan salah satunya stres pekerjaan atau beban pekerjaan itu pasti dialami oleh setiap pekerja, begitu ya Kak Lasri ya. Nah, apa aja sih gangguan kesehatan mental yang bisa kita kenali sendiri untuk di lingkup pekerjaan kita? Baik. Nah, sebenarnya masalah kesehatan mental itu kita bisa ngelihat dari mulai kita bekerja di lingkungan kita bekerja. Contoh misalnya, bisa nggak kita beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan kita? Apakah misalnya kita memang potensinya tidak mampu nih masuk di bidang itu sehingga kita merasa terbeban. Jadi bisa juga kita prosesnya ada namanya distress. Nah, distress itu di awal-awal pekerjaan is normal. Nah, karena gini, setiap kita berhadapan dengan suatu tuntutan pekerjaan, pasti akan ada yang namanya proses kita menerima. Oke apa enggak? Kalau kita bisa menerima, berarti kita adaptif. Akhirnya kita bisa bekerja dengan optimal. Tapi ada orang yang akhirnya nggak mampu untuk beradaptasi dengan masalah itu sendiri, dengan masalah pekerjaannya. Nah, itulah orang-orang yang akhirnya menjadi distress. Jadi mereka tidak bisa adaptif terhadap pekerjaannya, maka disebut dengan maladaptif.
gitu. Oh, Contoh sederhananya dok, Gimana contoh sederhananya, waktu Kak kita Lastri? COVID pertama kali, apa yang kita rasain sih? Takut ya, Takut, benar, cemas. benar sekali. Bener nggak waktu kita ke kantor rasanya Iya. kayak rasa ketemu gimana gitu ya, serem Iya. banget ya, pegangan pintu takut dan lain sebagainya Iya, gitu ya. betul. Tapi pada akhirnya sekarang kita bisa beradaptasi ya dok, pakai masker Betul. kayaknya biasa aja gitu kan ya. Iya. Nah, itu artinya kita sudah adaptasi dengan situasi COVID itu sendiri dan kita akhirnya rela untuk divaksin dan lain sebagainya. Nah, distres. Kemudian ada disfungsi. Ketika kita tidak bisa berfungsi sebagaimana dengan tupoksi pekerjaan kita. Contoh, dokter itu melayani pasien di poli misalnya, Iya. memberikan obat misalnya, Benar. mengedukasi pasien misalnya. Ketika itu tupoksinya dokter tidak bisa dilakukan, berarti orangnya disfungsi. Oke. Jadi dia tidak bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada yang sampai terganggu. Terganggu ini bisa seperti apa? Akhirnya dia mengalami yang namanya kecemasan, depresi, bahkan juga misalnya yang lebih beratnya itu gangguan proses pikir seperti psikotik atau skizofrenia seperti itu. Dan ada yang sampai handicap. Artinya butuh penanganan lebih lanjut dan butuh farmakologi seperti itu. Jadi kita bisa ngelihatnya dari sisi-sisi itu. Gitu. Oke, sebagaimana tadi yang dijabarkan ya Kak Lastri ya, ada distres Disfungsi? distres dan difungsi di lingkungan pekerjaan itu Kerjaannya, sendiri. betul. Nah, seandainya nih pekerja sudah mulai ada gangguan tidur nih Kak Lastri, mulai gelisah, cemas, artinya mereka apakah butuh untuk konsultasi di layanan kesehatan jiwa atau bisa untuk mengcover keadaan di dalam diri mereka sendiri supaya bisa bekerja sebagaimana mestinya gitu tanpa adanya rasa tekanan terhadap tupoksi-tupoksi yang dijalankan di pekerjaan mereka. Oke, baiknya sih idealnya kita boleh melakukan screening secara mandiri dok. Sekarang kan kita bisa akses e-jiwa ya, e-jiwa Iya, yang punyanya benar-benar. Pemprov DKI atau bisa lewat Jak Sehat kita bisa melakukan screening kesehatan mental secara mandiri sehingga kita bisa memeriksakan saya saat ini masih sehat mental apa enggak gitu. Nah, tapi idealnya kalau kita mau akses pertolongan misalnya ke psikolog, pada dasarnya kita mengalami gangguan yang namanya pada emosi, perilaku maupun kognitif ataupun emosional. Ketika pada ranah 4 ini terganggu, maka nggak apa-apa kita akses pertolongan datang ke psikolog, konseling. Jangan-jangan aspek kognitif kita, proses berpikir kita menjadi terganggu karena memang kita punya masalah nih dok, gitu. Iya. Contoh misalnya kita sedang taruhlah berantem di rumah, ya konflik dengan pasangan gitu ya. Konflik pribadi ya Kak Lastri ya? Betul, konflik pribadi dibawa ke pekerjaan. Ternyata kita menjadi nggak fokus dalam bekerja. Nah, hal-hal ini pasti kita temukan dulu nih sumber pencetusnya apa sehingga nanti ketika kita ketemu sumbernya kita kelarin bareng-bareng gitu biasanya. Oke, aduh udah detail banget nih penjelasannya Kak Lastri ya. Nah, selanjutnya ya Kak Lastri, mengapa sih sangat penting kita khususnya di lingkungan pekerjaan itu untuk menjaga kesehatan mental kita Kak? Oke, terutama di pekerjaan ya. Iya, Karena kalau kondisi kesehatan mental itu sangat berpengaruh dengan yang namanya produktivitas kerja. Semakin sehat mental seseorang, maka produktivitas kerjanya akan semakin baik. Sebaliknya, semakin orang tidak sehat mental, maka produktivitas kerjanya menurun. Biasanya ini munculnya seperti apa? Banyak absen, banyak izinnya, atau hadir tapi tidak produktif dok. Nah, Iya. datang ke layanan, ke pekerjaannya misalnya orangnya ada tapi nggak melakukan apa-apa. Nothing to do, pulang ya pulang, dapat penghasilan ya dapet gitu ya. Tapi ya yang dilakukannya tidak bermakna atau datang ke pekerjaan kok ngantuk, jam produktif udah nguap-nguap berkali-kali. Akhirnya cobalah cari yang bikin ngantuknya hilang, misalnya konsumsi kopi dan lain sebagainya. Nggak taunya nanti pengaruh ke asam lambung ke fisiknya dan itu berpengaruh. Jadi yang tadinya mentalnya kita nggak sehat, ketika cara penanganannya nggak sehat, maka berdampak kemana-mana gitu dok. Ke fisik ya, bahkan ini berdampak juga pada nanti emosional kita ketika di rumah. Mungkin di kantor kita udah merasa nggak nyaman, nyampe rumah anak pecicilan dikit kita bawaannya senggol-senggolan langsung bawanya marah gitu, kurang lebih gitu dok. Iya, jadi memang kesehatan mental ini sangat mempengaruhi kinerja kita sebagai pegawai ya Kak Lastri ya. Betul sekali. Sedikit atau lebih banyaknya juga
pasti menghasilkan produktivitas kita akan menurun ya, seperti itu ya. Betul. Jadi sangat penting untuk menjaga kesehatan di lingkungan pekerjaan kita. Selain itu gini dok, ketika misalnya kita datang, say good morning dengan teman. Selamat pagi, assalamualaikum misalnya gitu. Ada orang yang, selamat pagi. Nah kalau udah muncul kayak gitu tuh perlu pertanyaan tuh, kondisi kesehatan mentalnya kenapa. Karena kalau orang yang sehat mental pasti senang bergaul dengan orang lain. Senang terkoneksi dengan orang, tadi berdampak pada komunitasnya. Iya. Tapi kalau orang yang sudah mulai tidak sehat mental, ekspresi emosi perasaannya juga biasanya menjadi tidak nyaman. Memandang orang lain menjadi tidak nyaman juga, seperti itu. Oh baik. Nah kalau di pekerjaan nih Kak, kalau mendekati hari Senin nih, nah udah hari Senin lagi ya, bener nggak Sobat Sehat Ciracas ya? Mulai hari Senin lagi nih, aduh capek banget nih udah hari Senin lagi. Nah itu apakah termasuk salah satu gangguan kesehatan mental khususnya di lingkungan pekerjaan nih Kak Lastri? Jangan-jangan orangnya memang sangat tidak nyaman bekerja di posisinya. I feel that mungkin sekitar 13 tahun yang lalu. Jadi saya pernah bekerja di human research, di perusahaan, salah satu perusahaan yang cukup besar. Tapi saya nggak merasa saya nyaman dengan pekerjaannya. So kalau hari Senin, ya Tuhan hari Senin ya. Udah gitu. Hari Senin sangat Luar biasa itu kayaknya bangun pagi tuh gimana gitu ya dok ya. Iya. Terus tapi kalau hari Jumat, thanks God it's Friday gitu kan, happy banget. Sabtu Minggu, yes gitu ya. Gitu. Kak Lastri. Nah ternyata itu karena tidak sesuai dengan bidang saya. Karena kalau di human research itu dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, memang tupoksi pekerjaannya adalah melakukan rekrutmen, melakukan performa appraisal dan lain sebagainya. Dan ternyata itu bukan bidang saya lebih nyaman mendengar orang dengan cerita, orang nangis, saya advice orang-orang itu justru lebih sesuai dengan passionnya saya. Jadi kadang-kadang apakah pekerjaan itu sesuai dengan our passion? Ketika kita tidak bekerja sesuai dengan passionnya kita, itulah yang menyebabkan kebosanan. Nah mungkin perlu dicek dok adalah apakah pekerjaan ini sesuai dengan minat saya, passionnya saya, apakah saya happy dengan pekerjaan ini gitu. Oke, tapi kalau di lingkungan pekerjaan kalau kita ngomongin passion, kadang kan kalau kita ditempatkan di sesuatu yang harus memang kita jalani, kita nggak bisa bilang it's not my passion gitu ya. Kita setidaknya harus menerima mau tidak mau, kita harus melakukan pekerjaan yang memang sudah ditunjuk oleh atasan. Itu seperti apa Kak untuk kita menanggapin ke depannya atau menjalani ke depannya sehingga tidak ada rasa tekanan dalam melakukan pekerjaan sehingga produktivitas kita juga akan meningkat. Oke, simpelnya gini dok. Jadi seperti tadi kalau kita beradaptasi dengan sebuah pekerjaan pasti ada yang namanya mengalami adaptasi dulu. Oke apa enggak kita dengan pekerjaan itu. Kalau kita berhasil akhirnya bisa survive dengan pekerjaan itu jadi challenging buat kita. Artinya kita jadi survive dengan bidang itu dan kita enjoy dengan pekerjaan itu. Tapi kalau akhirnya kita coba berulang-ulang kita lakukan lagi, kok nggak bisa gitu ya. Jangan-jangan ini perlu evaluasi ke atasan kita juga bahwa bidang ini memang nggak bisa kita kerjain, kita nggak optimal di bidang itu gitu. Daripada dipaksain yang ngerjainnya juga nggak nyaman. Terus yang pemberi instruksi mungkin jadi marah-marah kan karena kerjanya nggak tuntas gitu. Nah itu perlu dievaluasi apakah memang bidang ini sesuai dengan orang itu atau enggak gitu. Makanya kita di Puskesmas Ciracas khususnya ya Kak ya, setiap 1 tahun sekali ya kita ada screening kesehatan jiwa pekerja ya Kak. Betul. Salah satunya juga untuk melihat ya apakah pekerja ini ada gangguan kesehatan mentalnya ataukah tidak. Betul. Oke, namun sekarang gini dok, yang paling sering itu adalah sangat banyak terstigma untuk dirinya sendiri. Gak mau datang konseling karena merasa apa? Abang aku gila. Sehat kok, iya. Itu mah biasa kok gitu ya Kak Lastri ya. Gitu, jadi masih banyak stigmanya. Dan yang paling kejam itu stigma dari diri sendiri dok. Iya, karena merasa gini, aku cukup kuat kok, emang aku kayak gitu kan. Nah stigma yang dari diri sendiri ini yang akhirnya membatasi kita untuk bisa akses pertolongan itu. Oke, gitu. Sangat menarik sekali. Baik, selanjutnya nih Kak, apa saja sih yang menjadi penyebab masalah kesehatan jiwa di lingkungan pekerjaan? Nah masalah itu banyak banget, bisa dari konten pekerjaannya. Untuk orang-orang yang bekerja senangnya mobile, ketika diberikan pekerjaan yang monoton itu nggak nyaman. Jadi konten pekerjaan ini gini dong, terlalu monoton nggak nyaman,
terlalu banyak juga nggak nyaman, Oke. gitu. Terlalu monoton nggak nyaman, terlalu banyak juga nggak nyaman ya Kak ya? Gitu. Jadi gini, pada saat kita nggak ada beban, kita juga stres dok. Gelisah, ngapain ya habis ini ya? Aduh bosan banget gitu. Nah, begitu ada beban, kita ke challenge. Oh, saya harus ngerjain ini gitu. Saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Akhirnya kita belajar. Begitu kita sudah belajar, performa kita optimal, maka stres kita turun. Iya. Begitu tapi selalu ada challengingnya, tidak ada kita berhenti dengan challenging itu juga menyebabkan stres. Jadi bisa konten pekerjaannya. Bisa juga budaya organisasinya dok. Jadi budaya organisasi ini misalnya hubungan kita antara kita sama rekan kerja, antara kita dengan atasan kita, bagaimana kita misalnya menyelesaikan suatu konflik itu juga bisa. Termasuk Bisa. perundungan. Perundungan di tempat kerja. Betul, karena perundungan itu nggak cuma di sekolah dok. Kita banyak kan dulu kenalnya Menarik perundungan banget ya. di sekolah, tapi ternyata di lingkungan pekerjaan juga banyak perundungan-perundungan. Mengabaikan orang lain, terus membuat gap-gap atau misalnya geng-geng itu juga menjadi permasalahan. Kemudian kalau ada misalnya kekerasan seksual misalnya itu juga bisa berdampak pada kondisi kinerja kita. Sehingga hal-hal ini kalau ini terus berlangsung bisa memicu yang namanya luka psikologis pada karyawannya. Termasuk juga perubahan organisasi dok. Rotasi yang terus menerus. Ya. Baru sebulan di sini dirotasi lagi. Baru seminggu di sini dirotasi lagi. Dia udah nyaman di pekerjaan itu, udah produktif, udah baik banget, udah perform well lah di situ. Dirotasi tempat dia yang dia harus adaptasi panjang gitu ya. Orangnya harus beradaptasi panjang sehingga itu menyebabkan yang gak nyaman juga. Ulang lagi adaptasi gitu. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa menyebabkan orang menjadi terganggu gitu. Oke, jadi salah satu penyebab terjadinya masalah kesehatan jiwa di tempat kerja salah satunya juga lingkungan sekitar juga ya Kak Lasri ya, sosialisasi dengan rekan kerja maupun dengan atasan ya. Betul. Seperti itu. Nah kalau berhubungan dengan rotasi nih Kak, sebenarnya sih bagusnya itu karyawan memang harus setiap tahun dirotasi kah? Atau kalau memang ada karyawan yang performance-nya bagus di suatu lingkungan pekerjaan atau di sub bidang atau bidang sesuatu pekerjaan atau tetap dipertahankan di situ? Atau seperti apa Kak kalau dalam segi kesehatan mental di lingkungan pekerjaan? Baiknya sih masalah rotasi nggak bisa terlalu cepat. Kalau bisa jangan tiap tahun juga rotasi. Karena kasihan orang itu baru adaptasi, baru nyaman terus dipindahin lagi. Kalaupun misalnya taruhlah contoh perawat nih, perawat kan bisa diperawat di mana aja gitu ya. Kecuali perawat gigi, itu kan nggak bisa kemana-mana gitu ya. Tapi kalau bisa idealnya jangan tiap tahun untuk rotasi. Biarkan dia nyaman dulu belajar dalam satu tempat, misalnya setahun 2 tahun baru dia dipindahkan ke bidang lain gitu. Karena untuk proses belajar itu ada orang yang cepat belajarnya, ada yang orang mungkin lambat belajarnya gitu. Apalagi kalau orang itu sudah perform well di satu bidang itu dan dia bisa membuat programnya sangat baik, menurut saya itu perlu regenerasi. Jadi perlu meng-hire orang untuk menggantikan posisi dia sebelum dia dirotasi seperti itu. Karena sama aja gini dok, karena setiap tahun pasti kan ada program untuk pelatihan-pelatihan. Iya. Dia baru dilatih udah dipindahin. Iya, benar. Sayang gitu biasanya. Oke, selanjutnya nih Kak Lasri, pertanyaannya apa yang dapat dilakukan untuk mendeteksi masalah kesehatan mental di lingkungan pekerjaan? Sebenarnya deteksinya singkat aja, kita bisa melakukan screening kesehatan secara mandiri. Seperti yang dibicarakan di awal tadi ya Kak? Betul, dan screening itu nggak harus menunggu Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, nggak perlu disuruh harus layanan kesehatan jiwa psikolog gitu ya. Bisa dilakukan secara mandiri, screeningnya nanti bisa lewat Jak Sehat, jiwa gitu bisa. Bisa dilakukan per 6 bulan gak apa-apa, itu bisa banget gitu. Jadi bisa diakses dimanapun ya Kak ya, kalau kita memang membutuhkan screening kesehatan mental kita secara pribadi. Betul. Oke, seperti yang kita tahu nih Kak, tanggal 10 Oktober kita kan memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya, mengangkat tentang kesehatan mental di lingkungan pekerjaan. Nah, ada nggak sih tips-tips yang dapat diaplikasikan nih Kak di lingkungan pekerjaan sesuai dengan tema HKJS kita tanggal 10 Oktober 2024? Nah, yang pertama adalah kalau kita punya masalah dalam pekerjaannya, selesaikan masalahnya, jangan kabur dari masalahnya. Ini penting sekali. Karena banyak orang merasa dirinya bermasalah tapi tidak diselesaikan, malah kabur dari masalahnya.
kebiasaan-kebiasaan kita untuk kabur dari masalah itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah-masalah baru. Mungkin tuh masalahnya masalah kepercayaan dari atasan, dari rekan kerja, bagaimana hubungan kita dengan rekan kerja itu masih akan penting sekali. Sehingga kalau punya masalah, selesaikan masalahnya, jangan kabur. Kemudian yang kedua adalah ubah persepsi kita terhadap masalah kita. Jangan gini, ketika kita hanya diri kita doang yang mempersepsikan masalahnya, kayaknya berat banget gitu ya. Iya. Tapi ketika diceritain sama orang kok, ya yang kayak gitu ini tinggal kamu melakukan ini dan itu aja kok kayaknya bisa gitu ya. Nah ayo coba ceritakan masalahnya kepada orang lain, mungkin rekan kerja atau atasan atau mungkin juga ke kita bisa, untuk kita bisa memberikan pandangan-pandangan yang baru mungkin. Karena kalau kondisinya lagi crowded di otak itu, kayaknya pikiran yang benar itu jadi salah, yang salah jadi benar. Iya. Nah itu penting banget. Kemudian kita perlu terhubung dengan orang-orang yang positif, Dok. Karena gini, kalau kita terhubung dengan orang-orang yang negatif, apalagi sumbu pendek yang ngomporin doang bisanya. Nah, Langsung meledak ya. meledak tuh. Tapi kalau ketemu yang positif, kita ceritain masalah, orang itu bisa memberikan advice ke kita jadi nggak bermasalah. Kita justru bisa lihat, oh ya saya harus memperbaiki area ini harus saya perbaiki, seperti itu. Kemudian perlu yang namanya kita menjaga rutinitas. Pola makan kita, pola tidur kita, olahraganya kita, itu perlu kita jaga. Karena sehat mental itu sebenarnya diawali dengan orang yang disiplin dan orang yang teratur. Kalau kita disiplin dan teratur, itu kuncinya sebenarnya, Dok. Bagus banget itu disiplin dan teratur. Karena gini, dokter bilang jangan makan-makan yang atau kurangi makan-makan berlemak karena kolesterolnya tinggi. Tapi kalau kita nggak pernah disiplin dengan omongan dokter, akan sehat kan, Dok? Iya. Karena kenapa? Nanti cek kolesterol lagi pasti Naik naik lagi. Tapi kalau kita disiplin dan teratur, pasti sehat, baik fisik maupun mental sama. Kita perlu hidup disiplin dan teratur. Kemudian kita perlu luangkan waktu melakukan hobi kita, Dok. Oh, penting banget Penting itu. banget. Iya, benar. Tapi nih, Dok, Ada ya. tapinya juga nih. Iya, jangan sampai hobi kita yang nguras kantong, banyak cicilan, apalagi pinjol, lama-lama benjol. Betul itu istilahnya ya. Ya, karena Apa tuh hobi yang seperti apa nih Kak Lastri? beli-beli sesuatu yang biayanya cukup tinggi. Jadi kalau kita membuat hobi itu perlu realistis gitu ya. Berapa penghasilan kita, berapa kita spend untuk keluarga atau pasangan, berapa untuk anak-anak kita, berapa untuk hobi kita. Jangan sampai lebih besar ke hobi daripada ke anak-anak dan pasangan kita. Yang ini nanti konflik nih di rumah nih. Nah, karena pasti akan berantem pasangan satu sama dengan lain. Karena apa? Kok kamu terus, kok hobi kamu terus, pasti gitu. Iya. Nah, jadi melakukan hobi itu perlu yang namanya pakai logika kalau menurut saya. Logika perencanaan yang matang. Kalau memang kita suka misalnya motor-motoran gitu, nggak apa-apa juga. Tapi pikirkan apakah budget saya cukup sesuai atau enggak gitu. Nah, yang terakhir perlu banget yang namanya batasi kita dengan informasi-informasi negatif, Dok. Apalagi Perlu tentu. banget ya membatasi dengan informasi negatif ya Kak. Betul, termasuk dari sosial media, Dok. Karena gara-gara scroll gitu doang Jadi tuh, ikut emosi ikut kadang kalau emosi. ada kasus perselingkuhan itu mulai aduh. Jadi ini kan emosi barbar akhirnya sampai nggak tidur ngeladenin netizen kan. Jadi kita perlu batasi diri untuk hal-hal yang negatif terutama dari sosial media. Perlu kita detox loh supaya kita nggak banyak terpapar dengan gadget seperti itu. Oke, sangat menarik sekali itu tips-tips yang perlu diaplikasikan di lingkungan pekerjaan. Salah satu tadi yang sangat menarik yang saya dengar berkumpullah di orang-orang yang ada aura positifnya istilahnya begitu ya Kak Lastri ya. Betul. Karena memang sangat penting salah satunya untuk menjaga kesehatan mental kita. Apalagi kalau kita memang rekan kerja kita membawa aura positif, kita bekerja juga akan mencapai produktivitas yang baik sehingga yang negatif-negatif itu menjauh ya Kak Lastri ya, seperti itu. Nah kalau masalah hobi nih, seperti yang Kak Lastri bilang tadi disesuaikan nih sama budgetnya, isi kantongnya istilahnya ya, sama kebutuhan yang memang harus wajib dipenuhi di setiap bulan. Nah gimana kalau
istilahnya FOMO nih sekarang nih Kak Lasri nih, ikut-ikutan pengennya nih lari, tapi larinya misalnya olahraga nih, hobinya olahraga, pengennya beli yang branded, sedangkan kemampuan tidak ada kemampuan sehingga pinjol, akhirnya ditagih sana sini, terutama di lingkungan pekerjaan banyak kita temukan kasusnya ya Kak ya. Betul. Nah seperti apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk mencegah hal-hal ini terus menerus terjadi khususnya di lingkungan pekerjaan Kak? Oke. Jadi sebenarnya untuk kita membeli membeli sesuatu itu perlu yang namanya memikirkan ini butuh apa enggak? Iya. Oke apa enggak? Sesuai apa enggak? Karena perlu yang namanya mindfulness shopping. Nah, kadang-kadang kita suka belanja banyak tapi ternyata apa yang kita belanjain itu kita nggak butuhkan. Jadi kita nggak terkoneksi, nggak punya belahan jiwa dengan barang-barang itu. Contoh nih dok, saya punya laptop nih, saya beli. Karena setiap hari saya pakai, mau nggak mau di mana laptop ini saya akan tahu. Iya. Kondisinya gimana, berdebu apa enggak, saya pasti akan tahu. Karena pas saya terkoneksi dengan laptop ini, karena saya butuh untuk bekerja. Betul. Tapi kalau kita punya barang, kita nggak pernah pakai, kita beli, tapi nggak pernah kesentuh, kita nggak punya koneksi dengan itu. Itu yang pertama. Jadi perlu yang namanya mindfulness shopping. Mindfulness shopping. Yang kedua adalah gini. Apakah kalau kita lari harus menggunakan yang branded? Nggak cuma lari ya Kak ya, Iya. sepeda. Atau semua kegiatan lah. Semua kegiatan yang ikut-ikutan lah istilahnya ya. FOMO. Iya. Ini yang kita tuju gini. Fungsinya atau lebih euforianya. Kalau fungsinya kan baju olahraga mah banyak yang murah ya. Gitu kan ya. Iya, kalau untuk fungsi. Tapi kalau untuk misalnya mau saing-saingan dengan orang, pasti kita akan nyari yang branded gitu ya. Yang harganya ya luar biasa ya harganya. Kalau mungkin sebulan bisa pengeluarannya untuk gaya doang bisa separuh dari gajinya misalnya gitu. Iya. Nah, apakah tujuan kita untuk memamerkan apa yang kita punya atau kita mau dapat fungsinya? Contoh, makan di warteg dengan makan beli yang GoFood sama kan tujuannya kenyang ya? Iya, Nah, betul. tapi apakah itu yang kita butuhkan? Jadi ketika udah mindfulness shopping perlu yang namanya memikirkan fungsi dari apa yang kita beli. Fungsinya yang pentingnya jangan karena keburu nafsu ya Kak Lasri ya kita membeli sesuatu. Dan kalau membeli sesuatu jangan lagi emosional. Biasanya pengambilan keputusnya tidak rasional biasanya. Lagi diajakin nih begini nih, wah harus punya baju gini, langsung check out gitu kan gitu. Jadi perlu kita lagi kondisi tenang kalaupun kita mau beli sesuatu gitu. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang seliweran ya di media sosial ya Kak, tentang burnout ya, terutama di lingkungan pekerjaan. Sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan burnout ini? Apakah tanda-tandanya kita cepat capek, lemes, tidak bergairah dalam melakukan pekerjaan, atau jadi males-malesan, bahkan kebanyakan jadi tidur gitu dan nggak ada minat untuk melakukan sesuatu, itu termasuk dalam burnout? Atau sebenarnya burnout ini salah satu gejala kesehatan mental yang terganggu Kak di dunia pekerjaan? Oke. Jadi sebenarnya burnout itu sama dengan stres juga, bedanya bahwa burnout itu stres yang sudah kronis gitu. Dan ini bisa berdampak di tempat kerja dan yang memang stresnya yang sulit dikelola. Sehingga ketika terus-menerus terpapar dengan kondisi stres itu, orang itu tidak bisa adaptasi. Akhirnya maladaptif. Nah ini bisa perasaan lesu atau lelah berkepanjangan. Tidak punya motivasi, itu juga bisa termasuk akhirnya penurutan kuantitas kerja dan profesionalisme kerja kita. Jadi kita menjadi nggak profesional pekerjaan kita, produktivitas kita juga menurun gitu seperti itu. Oh iya, artinya salah satu itu juga menurunkan produktivitas kita burnout itu. Nah caranya gimana nih Kak kalau misalnya kita sudah mengalami burnout seharusnya ambil cuti kah? Atau seperti apa? Atau tetap saja bekerja? Sebaiknya kalau dalam psikolog ya cara mengatasi burnout di dunia pekerjaan itu seperti apa? Oke. Sebenarnya kita bisa mulai step back dulu deh, evaluasi dulu apa sih tujuan kita bekerja. Evaluasi dulu ya. Betul. Apakah bekerja ini hanya sekadar untuk mendapatkan income-nya atau memang ada suatu panggilan dalam pekerjaan itu. Kalau saya dalam bekerja saya merasa ketika orang itu terlayani dengan baik, masalahnya kelar, saya mengkonselingi pasien itu,
saya itu merasa bahwa itu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. As a psikolog ya, sebagai seorang psikolog ya, itu yang menurut saya kebahagiaan. Jadi saya melihat bahwa pekerjaan saya itu adalah sebuah panggilan untuk saya. Nah itu penting evaluasi, apakah tujuan kita income-nya saja atau kebermaknaan kita pada pekerjaan itu sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua adalah penting banget kalau memang kita lagi sudah sangat burn out, tidak bisa beradaptasi dengan pekerjaan itu, nggak apa-apa, step back dulu deh, cuti dulu, libur dulu, nggak apa-apa. Jangan-jangan kalau kita terus paksain kerja, justru kita udah nggak sanggup, udah give up dengan pekerjaan, ya nggak apa-apa. Kita step back dulu, kita ambil waktu dulu, kita cuti dulu. Atau misalnya, apakah tugas pekerjaan ini memang harusnya dikerjakan 2 orang, tapi kita kerjain sendiri? Bisa juga. Bisa seperti juga itu ya. gitu. Karena kebanyakan paparan pekerjaan ini harusnya dikerjakan 2 orang, tapi kita kerjain hanya sendiri. Oh jangan-jangan kita perlu menyampaikan ini ke pimpinan kita. Gitu. Tapi ketika kita menyampaikan tentu in the right way ketika kita menyampaikannya gitu. Jadi bisa juga dengan menanyakan sendiri ke dalam diri kita sendiri, apa sih tujuan awal kita bekerja di suatu instansi atau di suatu perusahaan itu, tujuannya itu buat apa. Yang kedua boleh juga kita healing ya Kak ya, Iya, ambil betul. cuti dulu, Ya. istirahat di rumah boleh, atau mau jalan-jalan dulu untuk merefresh kembali, sehingga begitu datang kita di tempat kerja kita udah fresh lagi dengan pikiran-pikiran yang positif dan semangat kerja yang tinggi. Betul. Atau juga bisa berkomunikasi kepada pimpinan kita, mungkin beban yang dikerjakan ini berlebihan ya, sehingga butuh memang bantuan 1 atau 2 orang untuk membantu pekerjaan sehingga bisa lebih meringankan dan kedepannya bisa produktivitas dari pekerja itu akan tambah meningkat, begitu ya Kak ya. Oke, aduh sangat menarik sekali. Nah ini ya tentang kesehatan mental di lingkungan pekerjaan nih Kak. Nah dari tadi yang kita bahas ya Kak, satu persatu udah banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan dan terjawab dengan baik oleh Kak Lastri. Sebenarnya sebelum kita menuju ke tahap akhir nih Kak, apa sih yang Kak Lastri harapkan ke masyarakat, khususnya untuk para pekerja, untuk menjaga kesehatan kondisi mental mereka di lingkungan pekerjaan nih Kak? Oke. Yang pasti sih ayo yuk be gentle with ourselves. Ayo lebih lembut pada diri sendiri, jangan terlalu ngoyo. Dan perlu realistis loh Dok. Realistis. Betul. Realistis, Kalau kita benar. punya cita-cita, punya target, jangan berlebihan juga. Perlu lihat kapasitas kita. Saya sanggup nggak ya? Bisa nggak ya? Jangan-jangan apakah ide kita yang ingin cepat berhasil justru itu penyebab stresnya. Karena kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi perlu yang namanya gentle yuk ke diri kita sendiri. Coba evaluasi kapasitas kita. Kalau kita punya ingin sesuatu, realistis menetapkan tujuan kita dan target kita. Dan apabila memang target dalam pekerjaan kita ataupun dalam harapan kita dalam unsur apapun itu belum tercapai, jangan cepat menyalahkan diri. Barangkali memang kesempatannya belum datang sehingga kita perlu lebih berusaha lagi dan kita mungkin lebih berfokus lagi pencapaian-pencapaian yang baru. Kemudian jangan pernah berhenti terhubung dengan orang-orang positif karena terhubung dengan orang-orang positif itu juga energi positif, booster baru buat kita untuk kita bisa tetap stay positif. Karena dalam kondisi kita bermasalah, ketika hadir orang-orang positif itu tidak bisa dibayarkan dengan uang atau apapun. Karena orang-orang positif ini adalah energi baru yang akhirnya memberikan kita masukan-masukan. Apalagi orang-orang yang bisa memberikan masukan gini, ketika cara berpikir kita keliru, orang itu bisa membenarkan kita. Itu sahabat yang paling baik Dok. Yang paling baik justru waktu kita keliru ada dukungan dari belakang kita yang meluruskan. Bukan yang kayak oh iya ya benar gitu. Yang akhirnya kompor meledak. Yang akhirnya kita justru bermasalah. Tapi carilah orang-orang yang bisa menegur kita. Walaupun dalam kondisi kita keliru, kita dibenarkan. Dan saat kondisi kita sangat tidak nyaman, ada orang-orang yang memberikan waktu, perhatian untuk kita bisa diterima, dihargai dan didukung. Kurang lebih seperti itu Dok. Oke, aduh sangat menarik sekali ya Kak Lastri ya. Nah untuk jadwal di Poli Layanan Kesehatan Jiwa atau jadwal konsultasi dengan psikolog di Puskesmas Ciracas,
ini kapan aja Kak Oke. jadwalnya? Kita ada Senin sampai Jumat untuk sahabat sehat Ciracas yang ingin nanti mau konsultasi ke kita. Kita ada pendaftaran dari 7.30 sampai dengan pukul 14. Anda bisa datang berkonsultasi dengan kami. Di layanan kami ada Dokter Dianti, dokter umum kita yang sudah terlatih untuk memberikan obat jiwa. Dan juga kita ada perawat jiwa kita, ada Ibu Mary nanti yang akan membantu. Jadi nanti kalau sahabat sehat Ciracas mau datang konseling, silahkan daftarkan, bisa daftar online sehingga tidak perlu ngantri-ngantri nanti di puskesmas. Dan nanti kita akan layani, dan kalau nanti memang membutuhkan farmakologi, kami bisa ada obat yang diberikan di layanan kami oleh Dokter Dianti. Dan kalaupun memang tidak bisa kami tangani puskesmas, kita bisa melakukan rujukan. Dan layanan kita bisa diakses dengan BPJS. Gitu. Oke, terima kasih Kak Lastri Sama-sama. atas kehadirannya di Healthy Pods kita hari ini. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat ya yang bisa kita ambil ya dari percakapan kita tentang kesehatan mental di lingkungan pekerjaan. Mungkin kalau misalnya mau kita lanjutin lagi nih 1-2 jam ke depan juga nggak akan habis-habisnya ya kalau Masih berbicara banyak, tentang kesehatan mental ya sahabat sehat Ciracas ya. Mungkin kalau sahabat sehat Ciracas masih belum puas nih, masih pengen lagi nih konsultasi lebih detail nih dengan Kak Lastri, bisa mengakses layanan di kesehatan jiwa di Puskesmas Ciracas kita, atau apabila ada perusahaan nih Kak yang mau refreshing lagi tentang kesehatan jiwanya juga bisa bersurat ke Puskesmas Ciracas. Betul. Oh ya, kemarin kita baru ngisi kegiatan di CMK. Oh CMK, tentang apa tuh Kak? Sama, sehat mental di lingkungan pekerjaan. Oke. Gitu. Jadi kalau ada perusahaan yang ingin bersurat boleh ya ke Boleh Puskesmas banget, Ciracas boleh banget. untuk mendapatkan penyegaran lagi tentang kesehatan mental khususnya di lingkungan pekerjaan. Betul, ditunggu. Oke, baik, kita sudah memasuki tahap akhir nih di Healthy Pods kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk update terkini tentang informasi kesehatan. Jangan lupa subscribe channel Puskesmas Ciracas dan follow IG Puskesmas Ciracas untuk mendapatkan lebih banyak lagi informasi terupdate tentang informasi kesehatan. Oke, terima kasih Kak Lastri sebagai narasumber kita hari ini di Healthy Pods. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ambil ya dari perbincangan kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang telah Kak Lastri sampaikan bisa menambah ilmu pengetahuan khususnya kita para pekerja di suatu instansi ataupun perusahaan. Nah, oke, sahabat sehat Ciracas, untuk mendapatkan update informasi kesehatan, jangan lupa subscribe channel YouTube kita Puskesmas Ciracas dan follow IG kita di @puskesmasciracas. Salam sehat untuk kita semua, salam sehat untuk sahabat Ciracas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.